Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video vlog kali ini saya akan membahas dan sedikit menjelaskan mengenai apa sih keterkaitan antara ketahanan pangan, food estate, dan kaitannya dengan perencanaan tata ruang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izzuddin Nahyar dengan NIM yang bisa dilihat pada layar. Nah, yang pertama-tama, sebelum kita membahas semua ini, saya ingin membahas mengenai ketahanan pangan terlebih dahulu. Nah, jadi ketahanan pangan ini merupakan ketersediaan, memiliki definisi yaitu ketersediaan dari bahan pangan yang ada sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ketersediaan dari bahan pangan dan hasil pertanian ini, bahan pangan terutama ya maaf, ini sifatnya sepanjang waktu dan terus-menerus. Nah, jadi bisa dilihat ketahanan pangan merupakan satu upaya yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangnya dan langkanya bahan pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kemudian WHO sendiri merumuskan tiga komponen utama ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan, maksudnya adalah ketersediaan bahan, penyediaan, produksi, dan distribusi dari bahan pangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah akses. Akses ini yang dimaksud adalah bagaimana cara masyarakat untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan yang ada. Nah, jadi akses sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akses langsung dan akses ekonomi. Antara dua akses ini terdapat perbedaan, di mana akses langsung itu merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan secara langsung, contohnya dari rumah tangga, dan akses ekonomi ini adalah akses atau kemampuan masyarakat untuk dapat membeli bahan-bahan pangan yang ada. Nah, kemudian komponen ketiga yaitu pemanfaatan. Jadi pemanfaatan bahan pangan yang didapatkan dan yang sudah diproduksi dan didistribusi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, kebutuhan pangan ini termasuk salah satu kebutuhan utama bagi umat manusia, dan seperti juga untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, halangan dalam mencapai ketahanan pangan atau bisa juga beberapa faktor yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan pangan. Yang pertama adalah menurunnya ketersediaan lahan. Jadi lahan yang ada di dunia ini, di bumi kita ini, jumlahnya adalah sama setiap tahunnya. Dari dulu hingga sekarang, waktunya dari dulu hingga sekarang jumlahnya tetap sama lahan yang ada. Dan pada saat ini semakin bertumbuhnya bumi, semakin lama bumi ada, masyarakat yang ada semakin banyak, sehingga kebutuhan akan lahan ini semakin banyak. Salah satunya untuk pertanian. Nah, lahan yang jumlahnya sama tadi ini semakin banyak kebutuhannya, sedangkan ketersediaannya semakin sedikit. Salah satunya untuk pertanian itu. Kemudian yang kedua adanya hama dan penyakit. Nah, keberadaan dari dua hal ini, hama dan penyakit ini dapat menyebabkan tanaman ini menjadi rusak, dan ini berpengaruh pada kuantitas atau jumlah hasil panen yang didapatkan. Selanjutnya adalah krisis air global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pasokan air ini menjadi satu komponen penting untuk mengairi pertanian yang digunakan untuk perkembangan pertanian, untuk perkembangan pertumbuhan. Jika air tidak ada pada suatu daerah, terutama ini akan menyebabkan kesulitan pertanian dan juga pengembangan dan penyediaan bahan pangan yang ada. Nah, selanjutnya adalah kepemilikan lahan. Jadi akan saya jelaskan kepemilikan lahan yang dimaksud yaitu adalah bukan fenomena sih, tapi seperti hal-hal yang terjadi,
hal yang terjadi di mana beberapa negara di dunia ini mulai memiliki lahan, terutama untuk pertanian di negara-negara lain. Seperti contohnya negara di Timur Tengah yang mulai mencari tanah lahan di daerah Afrika Utara dan negara Cina yang mulai mencari lahan di Asia Tenggara. Hal ini berdampak pada tersedianya lahan, terutama untuk pertanian di masing-masing daerah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir merupakan perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini menyebabkan suhu udara yang ada semakin panas sehingga pasokan air ini berkurang. Nah, ini berpengaruh pada pertumbuhan beberapa taman yang dimana dia tidak tahan dengan suhu panas dan pasokan air yang atau ketersediaan air yang semakin berkurang, seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai food estate. Food estate ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan yang ada di Indonesia terutama. Nah, jadi food estate ini merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan yang berbasis pada pertanian dan juga peternakan. Nah, food estate sendiri saat ini dijadikan program strategis nasional. Saat ini, food estate ini sudah dibangun dan dikembangkan di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, di Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya atau masa kedepannya, food estate ini akan dikembangkan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Nah, jika kita melihat food estate ini sudah banyak dikembangkan, sudah mulai dikembangkan dan dicetuskan sejak bahkan zaman pemerintah kolonial Belanda hingga saat ini. Nah, kemudian apa sih program dari food estate ini? Yang pertama itu membuka beberapa kawasan baru untuk pertanian, atau membuka beberapa lahan baru yang sebelumnya kurang produktif, yang tidak dipergunakan dengan baik, kemudian untuk dijadikan kawasan pertanian. Yang kedua adalah mengembangkan korporasi pertanian yang ada, dan yang ketiga adalah mengembangkan infrastruktur dan teknologi pada kawasan pertanian yang ada. Nah, sehingga dari program ini diharapkan pertanian yang ada ini semakin tumbuh, berkembang dengan pesat, dan menghadirkan beberapa dampak positif bagi masyarakat. Nah, bisa dilihat beberapa tujuan pembentukan dan pengembangan food estate. Yang pertama adalah menjaga ketahanan pangan nasional, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terutama di Indonesia. Yang kedua adalah membentuk kemandirian pangan bagi negara Indonesia, di mana hasil pertanian yang ada ini keseluruhan didapatkan dari hasil pertanian kita sendiri, bukan dari impor. Nah, yang ketiga adalah bisa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau lumbung bahan pangan, dan memungkinkan untuk mengekspor ke negara lainnya. Nah, ini bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan sektor pertanian Indonesia. Yang kelima dapat menjadikan harga pangan yang lebih murah karena ketersediaannya dan akses mendapatkannya yang lebih mudah. Yang keenam yaitu menambah nilai sektor pertanian, dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian negara melalui pertanian. Nah, selanjutnya terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan food estate. Yang pertama adalah tantangan dalam menyesuaikan kondisi tanah pada pembukaan lahan baru. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program food estate ini membuka beberapa lahan baru, di mana lahan-lahan ini sebelumnya mungkin beberapa tidak atau kurang cocok untuk pertanian. Beberapa contohnya adalah seperti lahan gambut atau mungkin lahan tandus. Sehingga dalam pembukaan lahan baru ini diperlukan sedikit terapi atau penyesuaian lahan untuk pertanian.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah dampak lingkungan dari ahli fungsi lahan. Ini juga berkaitan dengan pembukaan lahan baru yang juga bisa berdampak pada lingkungan di mana ada beberapa kemungkinan alih fungsi lahan yang dialih fungsi ini merupakan lahan-lahan yang seharusnya dilestarikan. Contohnya seperti hutan, juga bisa beberapa lahan gambut yang lahan gambut ini di dalamnya terdapat resapan-resapan air seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pendistribusian hasil pertanian secara merata. Jadi ketika hasil pertanian ini sudah didapatkan, maka yaitu kemudian menjalankan tujuannya untuk mendistribusikan hasilnya ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan bisa diakses secara merata. Gitu. Selanjutnya, terakhir kita akan membahas yaitu keterkaitan ketahanan pangan dan program food estate terhadap perencanaan tata ruang. Jadi yang pertama, pertanian ini menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perencanaan tata ruang karena pertanian sendiri berkaitan dengan pangan dan bahan lainnya yang dijadikan kebutuhan utama bagi umat manusia. Selanjutnya, dalam beberapa perencanaan kawasan pertanian yang ada, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan selain dampak ekonomi. Dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan, di mana tiga aspek ini saling berkaitan dan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Selanjutnya, program food estate ini berpotensi, yang tadi sudah dijelaskan, untuk berpotensi dalam mengalih fungsi, berpotensi dalam terjadinya alih fungsi lahan dan mengubah lahan yang dipergunakan sebagai kawasan yang difungsikan untuk melestarikan keseimbangan lingkungan seperti hutan dan lahan gambut. Nah, perlu dilakukan beberapa kajian, analisis, dan dampak yang ada atau dampak yang timbul dari kasus ini. Selanjutnya, yang terakhir diperlukan analisis potensi dan masalah yang ada di kawasan pertanian, sehingga dari analisis tadi ini dapat dikembangkan kawasan pertanian secara maksimal dan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Saya jelaskan secara singkat sehingga tidak tele-tele dan membosankan. Nah, itu saja presentasi dari saya, vlog dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.